Salam sehat Bapak Ibu dan Saudara. Senang sekali bisa berjumpa melalui jaringan, dalam jaringan, melalui channel ini. Lebih-lebih kita berjumpa dalam spesial edisi, yaitu doa syukur. Karena pada hari ini tepat tanggal 16 Mei, kita boleh bersyukur karena gereja kita berulang tahun. Berulang tahun yang ke-44. Itu bukan waktu yang singkat, yang sudah gereja lewati, yang sudah Bapak Ibu Saudara bersama lewati 44 tahun masa di mana kita terus berkarya dalam pelayanan. Semuanya ada, semuanya bisa terjadi, semuanya bisa bertahan oleh karena Tuhan yang bekerja, oleh karena Tuhan yang memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita boleh memuji kebesaran Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan semata. Mari kita pujikan nyanyian pujian, Aku memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan beberapa catatan yang berkaitan
berkaitan dengan sejarah gereja. Catatan yang paling lama, saya menggunakan istilah saya sebagai manuskrip kita, karena catatan itu ditulis tangan dan cukup lama, yaitu di tahun 87. Ini menjadi pijakan kita untuk menulis sejarah gereja. Kemudian ada saksi mata yang masih ada yang bisa memberikan keterangan perjalanan gereja kita sampai detik ini. Dan ada catatan-catatan yang lebih modern yang dibuat oleh beberapa gembala sidang sebelum saya, dan itu penting sekali untuk disimpan, penting sekali untuk dibaca, penting sekali untuk bisa diingat kembali atau di-sharekan kepada anak-anak kita. Nah, mari kita akan memperhatikan manuskrip lama kita dan kita akan menyimak perjalanan gereja kita melalui pembacaan sejarah gereja. Sejarah singkat berdirinya Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran atau disingkat GPI KU. Pekerjaan pelayanan di GPI Kedung Ungaran dimulai pada tahun 1963, yaitu dimulai dari kerinduan seorang hamba Tuhan sebagai misionaris dari Amerika yang pada saat itu untuk merintis bidang pelayanan di daerah Ungaran melalui penginjilan pribadi kepada orang-orang tertentu yang ada di Ungaran. Pelayanan yang dilakukan tidak sia-sia karena Tuhan memberkati dan membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan di daerah Ungaran. Kemudian mereka membeli sebidang tanah di Jalan Tukusari nomor 575B. Kemudian di tempat lahan yang dibeli inilah misionaris itu bersama seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia atau STBI mengadakan kebaktian perdana. Dari persekutuan ini berdirilah sebuah gereja cabang dari Gereja Baptis Indonesia Sion yang sekarang menjadi GPI Setran, dan gereja cabang ini diberi nama Gereja Baptis Indonesia Narwastu Jati. Pada tahun 1963, gereja memanggil gembala sidangnya yang pertama yaitu Pendeta RH Sutikno, dan beliau menggembalakan GPI Narwastu Jati dari tahun 1963 sampai 1967. Dan selama kurun waktu 4 tahun, yaitu 1963 sampai 1967 ini, jemaat GPI Narwastu Jati bergereja di rumah yang dibeli di Jalan Tukusari 575B, dan dirasakan oleh jemaat tempat ini tidak terlalu memadai untuk menampung jemaat yang semakin hari semakin bertambah. Puji Tuhan, pada tahun 1967, Tuhan mengirim keluarga Tan Kong Jam atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Kedu yang bernama Cik Tan Lan Nio yang berdomisili di kota Bandung berkunjung ke kota Ungaran. Dan beliau datang bersama seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta E.B. Sukirman. Mbah Kedu dan Pendeta Sukirman membawa beberapa jemaat untuk berkunjung ke sebuah bangunan yang terletak di Jalan Legok Sari Utara nomor 2 Ungaran. Bangunan ini sudah lama tidak dipakai dan dalam keadaan kotor. Kemudian Mbah Kedu, pemilik bangunan, dengan sukarela dan sukacita menyerahkan bangunan ini kepada Gereja Baptis Indonesia Narwastu Jati untuk digunakan sebagai tempat ibadah yang baru. Puji Tuhan. Pasang surut perjalanan GPI Kedung Ungaran dapat kita lalui. Ada masa-masa krisis, ada masa-masa keemasan, ada situasi-situasi yang menyenangkan, yang membangkitkan semangat. Tetapi mungkin juga ada situasi-situasi yang menguras energi, menguras air mata. Semuanya bisa kita lalui hanya karena Yesus yang menjadi kepala gereja kita dan kita belajar untuk tunduk. Mari kita mengingat karya Tuhan itu. Dan selalu ingat akan kasih-Nya. Ingat akan nama Yesus supaya kita mampu menyelesaikan pertandingan iman kita melalui GPI Kedung Ungaran. Mari kita akan nyanyikan ingat akan namanya. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah
saat tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah dan menobatkannya Raja dalam surga selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan ucapan-ucapan selamat ulang tahun dari kita sekalian yang sudah dikompilasi oleh Mas Yosef. Menarik sekali, ini bisa menjadi bagian sukacita kita karena kita berjauhan, kita tidak bisa merayakan ulang tahun bersama-sama di satu tempat atau di gereja, tapi kita bisa bersyukur bersama di rumah masing-masing dan kita bisa saling memberikan ucapan selamat. Demikian ucapan selamat dari Bapak Ibu dan Saudara. Selamat menyaksikan. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Kedua Ungaran yang ke-44. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI-ku, semakin bertumbuh dan berkembang. GBI-ku, yes! Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kedua Ungaran yang ke-44. Semoga GBI-ku bisa semakin diberkati dan juga memberkati. God bless you. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kedua Ungaran yang ke-44. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat ulang tahun buat Gereja Baptis Indonesia yang ke-44. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI-ku ke-44. Tuhan Yesus memberkati. I love you. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kedungaran yang ke-44. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI Kedungaran. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk GBI-ku yang ke-44. Semoga tetap maju. Selamat ulang tahun GBI-ku. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Kedungaran yang ke-44. Terus berjaya dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI-ku yang ke-44. Semakin menjanjikan dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Gereja Baptis Indonesia Kedungaran. Kiranya menjadi gereja yang terus bertumbuh di dalam Tuhan dan juga gereja yang memberkati baik jemaat maupun lingkungan sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengakhiri acara doa syukur hari ulang tahun GBI Kedungaran yang ke-44 ini dengan sebuah perenungan singkat dan harapan saya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama mencapai apa yang menjadi impian kita sebagai gereja. Ada istilah yang menarik kalau memang kita salah memahaminya. Mungkin kita akan melihat kata-kata itu sebagai hal yang negatif. Ada kata ortodoks, ada kata ortopati, ada kata ortopraksis. Nah, ini menarik sekali. Saya berharap ini juga menjadi semangat ketika kita memahami dengan benar tiga frase ini, tiga kata ini maka menjadi semangat kita untuk maju sebagai gereja. Gereja kita semestinya menjadi gereja yang mengajarkan kebenaran, ortodoks, ortos dan doksa. Ajaran yang benar. Ini yang menjadi ciri khas gereja kita dan menjadi ciri khasnya gereja baptis. Jadi bukan sekedar kita belajar firman Tuhan, tetapi sungguh-sungguh kita melihat kebenaran yang menyeluruh dari ajaran itu. Ortopati, sikap hati. Kemudian frasa ini berkembang dan diartikan sebagai penyembahan yang benar. Benar di dalam menyembah, benar di dalam sikap hati kita kepada Tuhan. Mari, ini menjadi impian kita juga. Selagi kita diberi kesempatan Tuhan untuk bertumbuh sebagai GBI Kedungaran, kita juga akan benar di dalam penyembahan. Penyembahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan
ortopraksi yang tentunya melekat dalam setiap detik yang kita lalui, yaitu benar di dalam perilaku, benar dalam tindakan. Setelah kita memperoleh pengajaran yang benar, semestinya itu berdampak ke dalam perilaku kita. Perilaku kita akan terus-menerus diubahkan Tuhan untuk menjadi perilaku yang benar. Tentu ini tidak bisa lepas dari 5 fungsi gereja, 5 tujuan gereja. Mari kita terus mengingatnya, Bapak Saudara, yaitu di dalam penyembahan, di dalam persekutuan, di dalam pemuritan, di dalam pelayanan, dan di dalam penjangkauan. 5 hal ini menjadi ukuran apakah kita sudah semakin besar, apakah kita sudah semakin dewasa, apakah kita sudah semakin maju. Ukurannya bukan sekedar berapa jumlah yang hadir saja, tetapi apakah ibadah kita, apakah persekutuan kita, apakah pemuritan kita, apakah pelayanan kita, apakah penjangkauan misi-misi kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk kita sekalian. Mari kita bangkit, kita bekerja sama, kita maju di dalam Tuhan, kita melakukan karya-karya yang memiliki dampak bukan lagi kepada diri kita sendiri yang mencari berkat, tapi mulai kepada orang lain. Bahkan dampak yang lebih luas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus yang berkuasa. Mari kita akan mengakhiri dengan satu nyanyian Yesus yang berkuasa. Setelah itu Bapak Ibu Saudara silakan naikkan doa syukur. Saya pun akan mengakhiri dengan doa syukur. Yesus berkuasa. Mari kita mengakhiri dengan doa syukur kita. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Tepat hari ini tanggal 16 Mei, kami diingatkan kembali ada satu komitmen yang memuncak di tahun 76, yaitu ketika sekelompok orang yang percaya kepadamu
mengorganisasikan sebagai GBI Kedu Ungaran. Dan kami saat ini menjadi bagian dari GBI Kedu Ungaran. Kami bersuka cita ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan oleh karena wabah, oleh karena pandemi, tetapi kami bersuka cita karena kami bisa merayakan ulang tahun gereja di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing. Bahkan kami masih terhubung satu dengan yang lainnya melalui jaringan seperti ini ya Tuhan. Lebih-lebih sebenarnya kami bersyukur oleh karena karya Tuhan yang melimpah melalui GBI Kedu Ungaran, melimpah kepada GBI Kedu Ungaran. Penyertaan Tuhan sungguh ajaib. Kami sudah diizinkan Tuhan melewati pasang surut perjalanan gereja ini ya Tuhan. Dan saat ini di tengah ucapan syukur dan sukacita kami kembali mengikrarkan komitmen kami. Kami mencintaimu melalui mencintai GBI Kedu Ungaran. Kami belajar untuk kembali mencintai gereja ini melalui pengabdian kami dan kerelaan kami, pelayanan kami ya Tuhan. Berkatilah dan terimalah apa yang menjadi bakti kami ini. Pakailah kami yang terbatas untuk melakukan hal yang tak terbatas supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah kami bukan untuk mencari popularitas pribadi kami, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan dan dampak pelayanan kami boleh dirasakan oleh dunia ini ya Tuhan. Saat ini memang kami menjadi bagian keluarga kecil, tetapi Tuhan yang besar yang akan menuntun kami menjadi keluarga yang besar. Dengan kekuatan Tuhan yang tak terbatas, izinkan kami melakukan perkara-perkara besar juga. Tuhan berkatilah kami, berkatilah setiap jemaat Tuhan, berkatilah setiap simpatisan kami, berkatilah setiap orang yang pernah hadir di dalam gereja kami, berkatilah setiap saudara-saudara kami yang dulu pernah menjadi bagian gereja ini, supaya mereka semuanya mengalami pertumbuhan Tuhan, mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan, dan mereka mengingat bahwa melalui gereja ini mereka dilahirkan. Cukupkan apa yang kami perlukan sebagai gereja ya Tuhan, dan tambah-tambahkan hikmat kepada kami untuk menangkap apa yang masih bisa kami kerjakan melalui gereja Tuhan ini. Berkatilah setiap pribadi yang boleh mendengar siaran ini, supaya dimanapun kami berada, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan sukacita dan damai, dan Tuhan menjadi pengharapan kami di masa-masa yang tidak menyenangkan ini. Dan Tuhan terus akan memberikan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Tuhan akan penuhkan setiap kebutuhan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini syukur kami dalam rangka ulang tahun Gereja Baptis Kedu Ungaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.